Halo teman-teman guru sekolah minggu sekalian, banyak banget nih yang bertanya ke Kak Fuye bagaimana sih cara mengundang Kak Fuye untuk menjadi pembicara di sekolah minggu ya, terutama untuk pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kreativitas guru sekolah minggu. Sebenarnya caranya itu gampang banget, teman-teman tinggal WhatsApp aja ke 0813 852 17327. Sekali lagi tinggal WhatsApp ke nomor 0813 852 17327 dan tentunya dengan menyertakan tanggal untuk acara tersebut kapan ya. Karena biasanya mulai dari bulan Januari itu mulai undangan-undangan masuk ya. Jadi Kak Fuye juga mohon maaf nih bila ada kegiatan-kegiatan di mana Kak Fuye tidak dapat hadir karena sebelumnya sudah ada teman-teman dari gereja lain yang mengundang. Oke? Demikian aja informasi dari Kak Fuye. Semoga Kak Fuye bisa datang dan berbagi ya di gereja atau di sekolah minggu teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya. Semoga dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Tidak lupa Kak Fuye mau mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya. Semoga di tahun baru ini 2025 pelayanannya semakin bertumbuh, semakin berkembang lagi. Dan untuk video kali ini, kita tonton dari awal sampai akhir karena nanti ada alat peraga yang bisa didapatkan secara gratis. Oke, langsung kita mulai aja ceritanya ya. Nah, ceritanya ini tentang dua orang anak bernama si Tono dan si Tini. Tono dan Tini sedang ada masalah nih di rumahnya. Kira-kira masalahnya apa ya? Nah, lihat nih. Gambar ini dia masalahnya. Jadi di rumahnya Tono dan Tini banyak hewan ini. Ini adalah hewan tikus, hewan yang sangat jorok ya, sebenarnya yang kotor, yang bisa mengganggu kebersihan rumah, bisa juga merusak barang-barang. Ini sangat bikin masalah di rumahnya Tono dan Tini. Tapi Tono dan Tini itu anak yang punya banyak sekali cara, punya banyak kepintaran. Tono suatu hari bilang sama Tini, ayo kita ambil sapu, kita usir tikus-tikus itu. Ya, ayo. Akhirnya Tono mengambil sapu dan mengejar tikus-tikus itu. Si Tini juga bantuin. Mereka usirin semua, hus. Kalau ada tikus diusir. Akhirnya tikus-tikus itu pergi, kabur. Karena takut dipukul pakai sapu ya. Nah, setelah tikus-tikus itu pergi, Tono dan Tini merasa senang. Wah, tikus-tikus tidak akan datang lagi ke rumah kita. Tapi adik-adik, gak lama kemudian mereka dengar lagi suara tikus. Cicit. Waduh, ini tikusnya balik lagi ternyata adik-adik. Kali ini si Tini bilang, mungkin kalau diusir pakai sapu, mereka tetap akan balik. Aku punya cara, kita semprot aja, kita siram-siramin pakai air. Kalau disiram-siramin pakai air, pasti tikus-tikusnya nanti gak balik lagi. Lalu Tini dan Tono mulai mengambil air, disiram-siramin setiap ada tikusnya, disemprot-semprotin tikus-tikus itu supaya tikusnya kabur. Dan bener adik-adik, ketika disiram pakai air, tikus-tikusnya semua melarikan diri, semuanya kabur. Nah, kali ini mereka senang lagi nih, karena tikusnya udah nggak balik lagi ya, karena udah disemprot pakai air. Tapi lagi-lagi, gak lama kemudian tikusnya datang. Malah bukannya sedikit, makin banyak bawa teman-temannya. Aduh, Tono dan Tini jadi bingung. Udah diusir pakai sapu, masih balik. Diusir pakai air, masih balik lagi. Mereka berpikir, ini harus bagaimana ya? Nah, saat itu, mama mereka datang. Mama mereka lalu bilang, mama tahu nih, kalian dari kemarin-kemarin ini kan ngusir-ngusirin tikus kan ya? Dan tikusnya balik-balik lagi. Pasti pengen tahu dong gimana caranya ya supaya tikusnya nggak balik. Wah, Tono dan Tini bilang, iya kita mau tahu. Caranya sebenarnya gampang. Ini semua bukan soal tikusnya diusir-usirin. Ya betul, kamu bisa usirin, tapi dia datang lagi. Nah, kenapa dia datang? Karena dia betah di rumah ini. Rumah ini nih kalau kalian lihat tuh kotor, jorok. Makanya tikus suka datang sini karena banyak sisa makanan, banyak kotor-kotor yang di sini jorok-jorok ini. Karenanya, supaya mereka nggak datang, ayo bantuin mama bersihin rumah ini. Kalau rumah ini bersih, sudah lebih baik, pasti tikusnya juga nggak mau lagi ke sini. Udah nggak ada sisa makanan, udah nggak ada yang bisa dimakan. Ya, coba deh. Akhirnya bener adik-adik, Tono dan Tini mulai
mengambil peralatan untuk membersihkan rumah. Nah, mereka bantuin mamanya bersihin rumahnya sampai rumah itu bersih dan bagus kembali. Dan tentunya tikus-tikusnya udah gak datang lagi ya, karena rumahnya sudah bersih, sudah bagus rumahnya. Nah, itu kan kebersihan rumah nih. Bukan cuma ngomongin tikus doang, tapi juga ada apa nih? Hati kita nih adik-adik ya. Ada nggak yang hatinya seperti ini nih? Waduh, hatinya jahat ya, hatinya jelek. Karena apa? Karena ada dosa-dosa di dalam hatinya. Dosanya berbuat dosa terus nih. Udah mau berhenti, aku mau berhenti ya. Bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Kayak nggak bisa diusir nih dosa-dosanya ya. Nah, masalahnya bukan cuma cara ngusir dosanya doang, atau cara kita menahan supaya nggak berbuat dosa. Tapi apa? Seperti rumahnya Tono dan Tini, supaya tikus merusak itu tidak datang. Nah, hati kita juga ya, supaya dosa itu nggak ngerusakin hati kita terus. Kita harus bersihin hati kita ya. Dengan apa? Dengan percaya sama Tuhan Yesus. Dengan percaya Tuhan Yesus kita berdoa. Nah, selain berdoa juga kita apa? Kita baca Alkitab supaya hatinya menjadi hati yang baik, menjadi hati yang bersih lagi ya, hati yang bagus, sehingga kita nggak banyak berbuat dosa. Ada nggak nih yang mau seperti itu? Semoga semuanya mau nih kayak gitu ya. Dan untuk cerita kali ini Kak Fuye ada ayat Alkitabnya. Yuk kita baca sama-sama. Ini dia ayat Alkitabnya. Ayat untuk cerita kali ini diambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, gimana? Seru kan ceritanya kan? Semoga cerita yang sudah adik-adik dengarkan semua bisa membuat adik-adik semakin bertumbuh. Dan buat guru-guru sekolah minggu, semoga ide ini bisa ya buat diceritakan di sekolah minggu atau untuk acara-acara sekolah minggu lainnya. Dan untuk mendapatkan alat peraganya ini gratis banget. Gambar-gambar yang tadi tuh sangat gratis ya. Tinggal WhatsApp aja ke Kak Fuye, bilang mau alat peraga tikus ya. Sekali lagi alat peraga tikus, WhatsApp ke nomor 0813-852-17327. Sekali lagi minta alat peraga tikus, WhatsApp-nya ke 0813-852-17327. Pasti nanti Kak Fuye kirimkan, jadi nggak usah ditelepon, di WA aja cukup ya. Pasti dikirimkan berupa file, nanti bisa di print sendiri oleh teman-teman guru sekolah minggu. Oke, begitu aja video kali ini. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman sekolah minggu semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Oke, dadah.